Nah, kembali lagi di pertemuan selanjutnya. Ini kita akan bahas masih seputar OpenCV DNN dan sekarang kita akan masuk ke part untuk OCR-nya ya. Nah, cuma OCR-nya yang akan kita bahas sekarang ini simple banget pakai Google Tesseract ya. Apa dia kayak library OCR yang udah lumayan terkenal dan mengimplementasikan algoritma untuk detect atau recognize text ya. Nanti kita akan bahas detail di bawah dan termasuk di sini juga kita akan gunakan OpenCV DNN untuk deteksi lokasi teks gitu ya, bukan merecognize karakter teksnya. Recognize-nya pakai Google Tesseract, tapi lokasi teksnya kita akan coba detect pakai OpenCV DNN. Nah, ini bahasan OpenCV DNN yang kedua kalau dihitung dari yang kemarin ya. Dari kemarin kan part satunya ya. Ya. Sekarang kita akan bahas 3 hal ya. Kita akan mengcombine teknik OpenCV Find Contour untuk deteksi lokasi plat nomor gitu ya, yang sebelumnya yang opsi 1 gitu ya, yang pernah kita bahas, plus Google Tesseract. Terus opsi 2 adalah OpenCV DNN. Nah, ini EAST model ya, untuk detect lokasi teks gitu ya. Plus Google Tesseract. Terus yang terakhir adalah OpenCV DNN. Nah, ini pakai YOLO model, yang model untuk deteksi plat nomor gitu, lokasi plat nomor, plus Google Tesseract. Ketiga varian ini punya kelebihan dan kekurangannya. Gitu ya. Opsi 1 pasti lebih cepat gitu ya, tapi memang line dari mobilnya tuh harus satu seragam gitu ya. Nggak bisa yang tampak miring kanan kiri gitu, susah gitu ya. Si opsi 1 tuh dia harus seragam gitu, gambar posisi paling nggak letaknya tuh nggak segala arah gitu si plat nomornya. Posisi 2 ini membantu kalau misalkan kita pertama dia sistemnya tuh ngedeteksi ada atau enggaknya teks di dalam gambar. Kalau ada dia kasih bounding box. Nah, di bounding box-nya itu baru di-apply Google Tesseract. Cuma kelemahannya nanti mungkin teks yang bukan ada pada plat nomor bakal kedeteksi sebagai teks juga. Kita lihat di bawah perbedaannya gitu ya. YOLO model powerful, cuma memang dia dari segi inference-nya text time ya lebih lama gitu. Oke, kita seperti biasa import CV2, NumPy dan Matplotlib ya untuk visualisasi, nanti dibutuhkan atau tidak kita pakai aja dulu ya. Sama library OS untuk baca file dalam folder. Ini kalau di sini saya pakai OpenCV 4.5, saya udah upgrade ke versi latest paling terakhirnya, paling barunya. Kalau di Macu mungkin masih 4.1. Kalau mau di-upgrade juga bisa ya, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke, sambil kita tunggu importnya selesai. Nah, kita akan coba kupas sedikit tentang problem atau common workflow atau alur yang sering orang gunakan untuk mendeteksi atau merecognize teks gitu ya. Ini terlepas dari kasus kita, kebutuhannya misalkan spesifiknya itu untuk merecognize teks pada plat nomor. Tapi ini kita berbicara dulu secara global, bagaimana orang atau sistem apapun gitu ya yang dibangun bekerja untuk merecognize teks. Gitu. Nah, tahap yang sering diambil ini pertama pasti diawali dengan image preprocessing. Jadi ada gambar dan terus kita apply preprocessing dulu gitu terhadap gambar. Preprocessing ini ya bisa yang di awal-awal udah kita bahas, bisa berupa crop atau resize untuk ambil region of interest-nya, binarization, noise removal gitu ya, atau geometric transformation gitu ya untuk memperbaiki karakter yang secara geometris tidak line tampak depan gitu ya. Nah, seperti itu kita bisa apply di bagian preprocessing. Setelah preprocessing selesai, nah biasanya dilakukan tahap text detection ya. Nah, makanya di sini tuh coba di show atau ditunjukkan model EAST ini untuk mendeteksi lokasi teks gitu ya. Atau bisa juga dengan cara simpel seperti find contour gitu ya, karena teks itu kan punya kontur. Atau kalau kayak di kasusnya kita untuk mendeteksi plat nomor gitu ya, nah ini ya kita bisa deteksi bentuk plat nomornya gitu ya menggunakan CV2 find contour.
ataupun juga pakai algoritma canggih seperti YOLO gitu ya untuk mendeteksi plat nomornya. Jadi bisa banyak hal, bisa deteksi lokasi teksnya secara langsung, atau kalau ada bentuk kotak gitu yang menyelubungi teksnya itu bisa kita deteksi ya kotaknya. Gitu. Setelah lokasinya kita dapat, baru kita recognize gitu karakter per karakter ataupun satu text line gitu ya, satu baris teks gitu. Nah di sini banyak tekniknya gitu ya, ada Google Tesseract yang hari ini akan kita cobakan gitu ya. Sama besok apa sih pertemuan akhirnya kita akan coba pakai custom model ya. Ini pakai Computer Vision CV2 ML ya atau OpenCV ML. Jadi kita akan coba apply SVM algorithm atau super vector machine. Tapi itu untuk di pertemuan terakhir. Untuk sekarang kita pakai yang model yang udah ada dulu gitu, pakai si Google Tesseract. Nah itu ini common flow-nya gitu ya, yang ada di apa namanya di OCR pada umumnya. Nah karena bagian image processing-nya sudah selalu kita bahas gitu ya. Sekarang kita bahas aja langsung ke text detection-nya. Saya coba share satu teknik text detection. Ini sebagai efficient accurate skin text detector atau EAST gitu singkatannya. Ini model lumayan terkenal, bisa diakses jurnalnya di sini. Dia bilang robust deep learning method untuk deteksi teks ya, lokasi teks. Nah ini juga katanya lumayan real time kalau misalkan digunakan untuk teks yang dalam video gitu ya. Dia bilang bisa sampai 13 fps untuk video stream 720p gitu ya. Sehingga ini ya promising banget gitu kalau misalkan digunakan untuk deteksi lokasi teks di video stream gitu ya. Video yang streaming dari CCTV ataupun dari video lokal. Nah, dan ini CIST ini bisa kita gunakan, bisa kita apply ke OpenCV DNN ya, karena si AST model ini dia available di format TensorFlow ya. Jadi dia ada orang yang bikin apa si modelnya diimplementasiin di dalam TensorFlow, terus ya tentu saja ada model hasil trainingnya dan bentuk protobuf-nya TensorFlow gitu ya. Nah ini bisa di-download di link ini nih, frozen AST text detection.pb ya. Kalau yang di folder yang saya kasih ini harusnya ada di folder TensorFlow, mungkin maksudnya bisa cek di sini. Tapi kalau belum ada, ini bisa di-download dari link di sini, Mas. Nah, itu si model AST ini. Nah, karena si model AST ini model TensorFlow gitu, protobuf TensorFlow, nah kita bisa baca di OpenCV DNN karena seperti yang pertemuan sebelumnya kita bahas, si OpenCV DNN ini support multiple framework ya. Selain sebelumnya kita udah coba untuk baca model darknet YOLO gitu ya, dengan menggunakan YOLO algorithm, terus dibaca di inference oleh si OpenCV DNN. Ini malam ini kita coba untuk inference dari model yang dibuild oleh TensorFlow. Itu disebut TensorFlow protobuf ya. Biasanya di extensionnya tuh .pb ya, protobuf. Nah gitu ya. Kalau udah ada, ini kita seperti biasa. Di sini saya punya sampel gambar namanya image underscore text.jpg. Nah ini gambar isinya teks sederhana, maksudnya biar kita coba bisa nggak sih dia si apa namanya EAST mendeteksi oh ini satu blok ini tuh adalah teks gitu ya, dan kita bisa lihat kekurangannya seperti apa. Kita baca pakai OpenCV, ini terus saya show pakai Matplotlib ya, dengan tekniknya Matplotlib kita reverse matriksnya di sini karena ordering layoutnya di Matplotlib sama OpenCV kebalik. Gitu. Nah ini seperti ini gambarnya. Nah setelah kita inbred, seperti ke pertemuan kemarin juga ya, kita ini define network inputnya. Ini saya set 416 x 416 untuk network input size-nya. Nah karena bisa saja input gambarnya kan berapa kali berapa gitu ya, macam-macam. Ini aja mungkin gambarnya size-nya berapa kali berapa pixel gitu ya. Ini kita resize dulu biar sesuai dengan input network-nya ya, 416 x 416. Nah, ini kita pakai fungsi CV2 reset biasa, gambar yang udah dibaca di atas nih, yang si image underscore text. Kita dapat gambar baru yang hasil resize. Habis itu seperti sebelumnya kita convert ke blob ya dengan menggunakan function blob
from image, blob from image. Ini input parameternya tentu saja gambar yang mau kita convert ke blob. Dan ini scale faktornya ya. Kalau kita set 1 ya berarti nggak di scale 2 kalinya, atau ya tetap aja ukurannya sama seperti sebelumnya gitu ya, hasil resize. Kalau kita set 2 berarti ini gambar setelah masuk gambar hasil blobnya dalam bentuk blobnya itu jadi 2 kali lipat gitu. Nah ini input width, input height-nya itu sesuai yang keterangan di atas ini, atau nanti dia bakal digunakan untuk output size si blobnya. Jadi blob size-nya ini bakal mengikuti yang kita define di sini. Terus di sini ini ada main channel-nya. Ini kita set 0 aja biasanya ya. Swap RB ini kalau misalkan mau diganti-ganti juga boleh. Tapi ini saya set false saja. Crop false kalau misalkan mau di crop atau enggak gitu ya. Kalau misalkan contohnya output output size dengan yang image masuknya itu berbeda. Nanti kalau cropnya di set true, dia bakal di crop sesuai dengan yang diinputkan di sini gitu. Kalau size-nya di sini misalkan 300 kali 300, gambar ini 600 kali 600 nanti bakal di crop gitu. The depth ini adalah depth output globe-nya. Ini bisa diset aja CV232F. Jadi satu pixelnya itu berapa berapa nilai gitu. Kalau misalkan citra 8 bit biasa gitu hasil CV2 IMRED kan 8 bit ya satu pixelnya itu ya. Resolusinya itu 8 bit gitu. Nilainya 0 sampai 32. Tapi kalau blob biasanya dipakai CV2 32F. Jadi float 32 bit ya. Gitu. Ini kita running. Nah, sehingga ketika kita apply CV2DNN blob from image ini, gambar yang kita baca nih yang si text image underscore text ya, ini akan berubah jadi blob blob objek ya, jadi bentuk blob gitu. Kenapa harus di-convert jadi blob? Seperti yang kemarin kita bahas ya, memang ini si OpenCV DNN ini perlu dalam bentuk formatnya blob ya, bukan NumPy array ya. Blob juga sebenarnya NumPy array, tapi secara struktur dia berbeda ya. Ini kita cek aja dimensinya ya, img.shape. Nanti kita cek dimensi yang gambar original blob.shape ya. Nah, bisa dilihat nih ya, gambar awal nih strukturnya H, W, C. H-nya 416, width-nya 416, channel-nya ada 3. Ketika dikonvert jadi blob, dia jadi 1,3,416,14 ya. Jadi strukturnya jadi seperti ini ya. Jadi bentuk tensor. Nah, setelah kita ubah dari jadi format blob seperti ini, kita akan coba baca dulu model EAST-nya ya. Nah, model EAST-nya ini mungkin perlu ditambahin. Ini ada di folder TensorFlow ya. Nah, ini saya bikin tampung dulu. Namanya di variabel EAST model. Path-nya ngarah ke TensorFlow. Folder TensorFlow namanya frozen EAST underscore text detection .pb ya, yang ada di sini. Nah, habis itu ya kita baca pakai readnet ya. Kalau pertemuan kemarin kan kita pakai function read from darknet ya untuk ngebaca model .weight-nya sama CFG-nya punya darknet ya. Nah, tapi di sini kita pakai readnet. Nah, ini baru nih gitu ya. Ini kita load pakai readnet. cv2.dnn readnet terus path ke lokasi ke pb filenya ya. Ini kita tampung di variabel net ya, seperti umum yang kemarin kita pakai juga. Nah, mungkin perlu didetail sedikit. Kenapa kalau kemarin kan kita pakai readnet from darknet, sekarang kenapa pakai readnet ya? Karena kemarin kan kita pakai modelnya YOLO ya, pasti pakai from darknet ya. Nah, tapi ini karena pakai TensorFlow, apakah TensorFlow cukup pakai readnet aja gitu ya? Nah, ini uniknya si function yang readnet nih di OpenCV ya. Dia tuh kayak wrapper function gitu ya. Kita bisa pakai satu fungsi ini tanpa kita harus tahu kalau misalkan modelnya itu dari TensorFlow, dari Cave, dari Torch, dari framework deep learning atau machine learning lainnya gitu ya. Kalau kayak kemarin kan kita tahu kalau dari Torch harus pakai readnet from darknet gitu ya. Kalau yang lain berarti ada function lain lagi. Ini repot. Jadi si OpenCV bikinin satu function untuk nge-wrap ke 4 function ini nih.
ngebaca dari Caffe, TensorFlow, Torch ataupun Darknet gitu. Dari framework-framework lain. Jadi tinggal panggil ini aja. Nanti dia bakal coba recognize nih, cari tahu ini file modelnya ini punyanya si TensorFlow, Caffe, Torch atau punya Darknet gitu ya. Karena dari segi extension bisa dibedain. Kalau .caffe model ya berarti punya Caffe.pb punya TensorFlow. Berarti kalau .pb nanti dilariin di belakangnya tuh ke readnet from TensorFlow. Kurang lebih seperti itulah. Jadi di sini lebih handy tanpa harus bingung fungsinya pakai apa gitu ya. Apalagi kalau pakai framework lain yang belum pernah dipakai gitu. Ini pakai readnet aja, nanti dia si OpenCV yang coba recognize ini modelnya model framework apa. Nah, udah di running, ini simpan di ObjectNet. Habis ini ya seperti sebelumnya juga, seperti pertemuan sebelumnya, kita set backend-nya sama target DNN ya. Backend OpenCV DNN sama target OpenCV DNN. Ini seperti kemarin, kita pakai yang mudah aja, backend-nya OpenCV dan targetnya CPU ya. Udah di running, kayak kemarin juga kita get layer output-nya pakai function yang pakai metode yang ada di object net yang kita bikin nih. Ini kan kita create object net dari function ini ya. Nah, kita terus call method get unconnected outlier names ya. Ini akan ngembaliin unconnected output layer pada model EAST yang kita baca di sini. Nah, ini akan saya simpan di variabel namanya layer output. Kalau dicek nih ada dua layer unconnected output layer ya. Fitur fusion concat3, fitur fusion convolution 7 sigmoid ya. Ini pasti layer akhirnya. Nah, layer akhirnya ini ya nanti kita pakai untuk melakukan pass forward atau prediksi gitu atau inference gitu. Memprediksi output memprediksi dari inputan yang kita berikan. Oke, kalau udah, ini kan tadi globnya masih yang gambar ini ya. Untuk gambar yang this is a lot of 12 point text bla bla bla. Nah, kita di sini coba apply blobnya itu ke dalam network. Nah, ini pakai set input blob ke dalam network. Terus lakukan forward pass net.forward. Jangan lupa put layer outputnya biar si network tahu nanti ujungnya di mana gitu ya. Ini outputnya ada dua list ya, geometri sama scores. Kalau di running, nah geometri kenapa nih ada dua objek gitu ya dalam bentuk tuple. Ini kalau kita cek strukturnya, si geometri ini 1,5, 100, 104. Kalau si score ini 1,1, 104, 104. Jadi si geometri ini sebenarnya menyimpan lokasi teksnya, jadi kayak koordinat X, Y, W nya lah istilahnya, pojok kanan atas, lebar tinggi, bounding box-nya. Nah, kalau si score ini kayak confidence levelnya. Jadi dia ngasih confidence level. Oh, nih kotak ini di dalamnya itu benar-benar teks loh, tapi berapa persen dia confidence-nya gitu, berapa persen hasil prediksinya. 90% ini teks gitu, 60% ini teks gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, cuma kan kalau dilihat dari sampel yang sebelumnya pas pertemuan kemarin yang di Darknet, ini kita satu file ini namanya out ya. Si out itu ya, tapi kenapa di sini ada dua ini karena beda model ya. Biar strukturnya sama kayak kemarin. Ini si geometri dan skor hasil forwardnya saya ubah ke NumPy pakai np.array. Karena di sini dia masih bentuk list biasa kalau nggak salah. Kita cek ya. Type geometry. Nah, di sini udah end array berarti. Coba kita running lagi. Udah end array. Tapi nggak apa-apa, kita convert ke NumPy aja ya. Kita convert ke NumPy. Nah, di sini kita concat nih, kita concat biar nanti di sini itu biar jadi strukturnya 1,6,104,104 gitu. Biar jadi satu objek, kita kasih nama out gitu ya. Nah, pakai function np-concat di di concat berdasarkan aksis sama dengan 1 ya, atau berdasarkan kolomnya. Nah, kita bisa cek
shape-nya si output ini harusnya jadi 1, nah ini kan 1,6, 104, 104. Karena layer di sini jadi ditumpukin ke sini nih. Jadi 1,6, ini kan 5, ini 1 ya, satu layer. Jadi disatuin jadi 1,6,104, 104. Disatuin biar gampang aja gitu ya, jadi satu array ya, satu list ya. Seperti kemarin juga kita bisa define confidence threshold-nya. Jadi yang threshold-nya di bawah 0,5 gitu ya, 50% gitu confidence level-nya. Itu bakal di drop, nggak akan dimasukkan ke hasil prediksi yang ini loh text gitu ya. Karena dianggap ini confidence level-nya rendah gitu. Kemungkinan false detection-nya tinggi. NMS threshold ini untuk non maximum suppression, untuk nyari box yang benar-benar lokasi teksnya gitu ya. Nah, setelah ini kita wrap ke function yang akan mencari lokasi HWC-nya nih. Nah, ini inputnya dari list output yang kita udah gabungin di atas, 1,6, 104, 104. Nah, di sini kan ada 104,104-nya. Ini saya simpan ke dalam variabel numRow, numPol. Ini karena out.shape, ini kalau dicek out.shape 2 sampai 4, jadi bakal ngembaliin 104,104 gitu ya. Gitu. Jadi 104 ini saya simpan ke numRow sama numCol. Numrow itu ya, jadi bayangin ini karena hasil prediksinya itu kayak 2 dimensi gitu, matriks gitu ya. 104 row, 104 kolom gitu. Karena 2 dimensi nggak kayak hasil prediksi darknet sebelumnya kan 1 dimensi, kita cuma satu iterate. Kita perlu iterate terhadap rows dan kolom gitu ya di sini. Iterate terhadap rows dulu. Nah, kita dapatkan data ini kita sebut aja x data 0, 1, 2, 3. Nanti x 0, 1, 2, 3 itu bakal kita ekstrak jadi pojok kanan pojok kiri atas boxnya, lebar tinggi boxnya, dan variabel selanjutnya lah, misalnya kayak score, sudut gitu bisa juga ini. Jadi ini ada kurang lebih 6 parameter yang bisa diambil dari out variabel ini ya. X data 0 dari kolom ke 0, X data 1 kolom 1. Terus nah ini di di yang keempat ada sudut, karena bisa aja kan lokasi teksnya itu miring, nah, dia ada kayak sudut rotasinya gitu ya. Score, nah ini confidence levelnya ya. Nah, selanjutnya setelah kita iterate terhadap rows, kita iterate nih di setiap satu rows-nya, kita iterate untuk semua kolom. Nah, kita cek kalau misalkan skor untuk kolom ke 0 misalkan ya, di bawah threshold, ya kita nggak akan nggak akan simpen bounding box-nya gitu ya. Tapi kalau misalkan di atas threshold, akan coba dicek nih. Ini saya kasih offset x, y-nya dikali 4 ya. Jadi x dan y-nya ini kan sebenarnya tadi itu quantity row sama kolomnya ya, 104 kali 104 ya. Terus itu diambil sudutnya, sudut untuk kolom ke y dan kolom ke x dan row ke y ya. Nah, di sini ada, kalau sudut kan bisa kita cari hasil cos sama sin ya. Nah, ini cos sama sin itu untuk nyari rectangle rotasinya. Nah, tapi sebelum itu kita cari juga lebar dan tinggi si bounding box-nya. Ini dengan cara x data 0x plus x data 2x ya. Jadi x data 0x sama x data 2 ini untuk tinggi, width-nya pakai x data 1x sama x 2x untuk kolom ke x. Nah, selanjutnya dari HW dari offset dan hasil cos-nya juga kita bisa cari nx sama ny-nya atau lokasi pojok kanan bawah bounding box ya. Ini rumus Pythagoras biasa lah, kalau misalkan kotak miring, kosinus kali x data 1x dan lain sebagainya, sehingga kita bisa dapetin nx sama ny. Nah, karena kita nx sama ny-nya dapat, sementara kan kalau di OpenCV kita mau ngedraw kotak itu perlu pojok kiri atas sama width-nya kan, width height-nya kan, width sama height itu udah dapat, tapi kita perlu pojok kiri atas. Nah, di sini saya kasih nama start X sama start P.
Cara nyari start X sama start Y itu gimana? Nah, karena di sini kita punya NX, NY atau pojok kanan bawah, tinggal dikurang aja gitu ya. Ini pojok kanan bawah sisi X-nya dikurangi width-nya, bakal dapat start X gitu ya. Pojok kanan bawah sisi Y-nya gitu ya, dikurang height-nya aja gitu bisa dapat start Y. Nah, start X, start Y, W, H gitu, ini kita simpan aja ke rectangle. Seperti yang sebelumnya selalu kita pakai lah. Format rectangle X, Y, W, H. Dan juga ini saya append juga, saya simpan juga score untuk tiap bounding box gitu ya. Nah, karena di atas ini saya define listnya ya, rectangle sama confidence. Habis itu di-apply ke DNN NMS box. Nah, ini biar kotaknya itu nggak overlapping ya. Kalau ada multiple box di dalam satu objek, itu di-wrap jadi satu pakai NMS box. Nah, di sini hasil NMS-nya saya append juga ke list baru namanya box. Nah, ini yang saya return aja si hasil box-nya. Gitu. Nah, itu barusan function decode prediction ya. Jadi decode prediction ini kita apply ke output yang hasil concat di atas. Kita apply sehingga kita dapat list box-nya untuk dari gambar di atas ya. Ini kalau saya running, terus tiap box yang dihasilkan, ini kan list of box ya, banyak box di dalam variabel ini gitu ya. Tiap boxnya ini saya unpack HWC-nya, X, Y, H, W, H-nya, X, Y, W-nya, sorry. Terus di draw nih rectangle. Rectangle kan biasa lah seperti format yang kita pakai. Gambarnya yang mau draw rectangle. Karena si gambar originalnya ini saya simpan di variabel img, makanya di sini pas cv2 rectangle, nah saya pakai img. Posisi kotaknya pojok kanan atas, sama pojok kanan bawahnya X plus Y, Y plus H. Nah, terus ini colornya BGR, ini berarti buat green ya, tebalnya 1. Habis ini saya imsong pakai matplotlib. Ini kalau saya running, ini belum di running. Nah, di sini bisa kelihatan. Kalau misalkan kurang terlalu kecil, mungkin kita bisa pakai show-nya pakai ini ya, kita gedein bisa kalau di matplotlib ya. plt dot fig size figur. Ini kita bisa atur fig size-nya misalkan 10,10 gitu ya. Nah, di sini jadi kelihatan lebih gede ya. Kita tambahin figur fig size 10,10. Hasil imshow plot matplotlib jadi lebih besar. Nah, di sini bisa kita kelihatan nih. Jadi si EAST model ini mendeteksi lokasi teks gitu. This is a lot of bla bla bla, dan dia kasih bounding box gitu di tiap teks yang didapatkan. Dia cara ngebonding boxnya itu berdasarkan konteks per kata gitu ya. Jadi kalau ada kata, ya dia coba cari bounding boxnya. Nah, setelah dapat bounding boxnya kayak gini ya, kita bisa entah di crop nanti di apply ke algoritma untuk recognize karakter dan lain sebagainya gitu ya, bisa gitu. Nah, seperti itu tuh si algoritma EAST model ya yang dibuild pakai TensorFlow, terus kita cobakan ke dalam OpenCV ya, pakai OpenCV DNN. Nah, cuma kalau misalkan dilihat secara seksama, si model ini tuh kadang dia miss ya di beberapa kata seperti if it ini dia nggak bisa recognize ini. Karena mungkin ini dia kayak avoid karakter yang terlalu kecil atau pendek lah, kata yang terlalu pendek gitu. Karena mungkin kalau di enable untuk detect yang bahkan satu huruf bisa didetect gitu ya, load dari modelnya bisa lebih lambat. Tapi itu jadi kekurangan karena kan data tekstual kan bisa aja ada kata tunggal ya, seperti kalau di teks gitu. This is a lot, tapi di sini nih ada kadang bisa dijadiin satu gitu ya. Random lah. Tapi secara garis besar kalau ada kayak misalkan satu kata atau dua kata dia kadang nggak bisa detect gitu. Nah, itu si EAST model. Nah, sampai sini ada pertanyaan terkait si algoritma ini untuk mendeteksi lokasi teks ya. Di saya yang bounding box-nya nggak keluar. Oh, nggak keluar?
Iya. Nah, ini si untuk mendeteksi lokasi teks gitu di dalam gambar. Nah, ini kita cobakan ke gambar lain. Ini kalau dicek kan ada saya siapin cars_1 ya. Ini ada plat nomor 1.jpg. Di sini kan juga ada karakter nih. Ya, plat nomor ini. Di sini juga ada. Kita akan coba apply si AST, dia bisa nggak recognize karakter di sini atau di gambar-gambar yang lain gitu. Kita coba nih. Kalau fail ya mungkin itu udah kekurangannya ya. Ini berarti ngubahnya tinggal di bagian sini, Mas. Kita baca gambarnya di sini yang car1 nomor 1 ya, .jpg. Nah, ini si gambar ini kita baca, gambar mobilnya ada. Ya, kita berharap ini plat nomornya bisa dibaca sama. Ya mungkin ini bakal baca harusnya ya. Kita convert ke blow. Ini nggak perlu di load lagi lah ya. Ini juga nggak perlu, ini nggak perlu, karena masih ada. Nah, paling net forwardnya ini perlu nih. Net forward. Terus result ininya, apply ke function, cari bounding box-nya. Nah, dapat nih karakternya dan lokasi teksnya di sini. Tapi memang kalau dilihat-lihat gak sempurna nih. Seperti yang saya bilang, satu karakter B ini bisa ya, jadi dia nggak terdeteksi sebagai satu kesatuan gitu ya, satu kesatuan plat nomor SSR 1561, karena kan biasanya plat nomor itu ada 3 blok gitu ya. Jadi makanya si algoritma ini dia menganggapnya itu unit kata terpisah ya, si algoritma AST ini. Kita coba si gambar plat nomor 2 yang ini, dia bisa nggak? Ini kalau dia secara dimensi plat nomor lebih gede ya, dan mungkin ada kehadiran teks-teks lain gitu. Apakah bisa detect juga gitu ya, walaupun nggak sempurna. Diganti plat nomor 2. Ini kita coba convert ke block. Ininya nggak perlu, langsung net forward. Habis net forward, saya concat. Terus di decode. Nah, di sini bisa nih plat nomornya kedetek juga jadi 2 box seperti sebelumnya. Tapi DK-nya nggak dikedeteksi sebagai satu kesatuan teks ya. Ini harusnya nih dia bisa nih, karena ini 2 karakter ya. Dan di sini ada false detection, yang mungkin di atas ini dianggapnya itu sebagai mirip-mirip karakter gitu, tapi sebenarnya bukan. Nah, itu berarti kelihatan tuh satu kekurangannya si AST modelnya. Terus plat nomor 3, kita coba cek. Nah, ini yang ini ya, dia bisa nggak ya? Nah, ini harusnya tadi nggak usah dibaca lagi. Readnet DNN ya. Nah, ini perlu di running lagi. Nah, move forward. Concat. Terus nah ini sini begini dianggap sebagai teks. Ini memang teks ya. Dan ini selalu nih ke bagian 2 ini, apa kan plat nomor seperti saya bilang ada 3 blok ya, tengah, kiri, kanannya sama kirinya satu karakter nggak kena. Gitu. Nah, itu kurang lebih seperti RCS model. Di semua gambar yang kita provide sampai gambar 3 ini dia mampu mendeteksi semua lokasi plat nomor, walaupun memang ada yang bukan non plat nomor. Cara ngatasinya gimana nih? Nanti bisa kita modifikasi di bagian bawah biar lebih biar dia dapat deteksi banyak gitu. Benar-benar satu kesatuan plat nomor. Bisa kita merge gitu, 2 ini jadi satu yang berdekatan. Cuma kita bisa filter gitu, kayak kotaknya kecil, ini kita abaikan. Kayak di tekniknya yang di fine contour ya. Gitu. Nah, ini kalau misalkan mau dites untuk semua data di plat nomor 1 ya. Tapi kalau mau nggak dicoba juga nggak apa-apa. Sama aja seperti yang kita lakukan barusan. Nah, itu si si algoritma
AST-nya ini. Nanti kita akan combine dengan Tesseract. Sekarang kita akan masuk ke OCR dengan Tesseract ini. Jadi Tesseract ini sebenarnya awalnya di develop sama HP, Hewlett Packard ya. Hewlett Packard Laboratory di antara tahun 1985 sampai 1997. Jadi benar-benar udah mature banget itu, udah lama banget dia ada gitu ya. Dan 2005 di open source kan sama HP. Jadi sebelum itu orang mungkin ya cuma tahu aja tapi nggak bisa akses secara free gitu ya. 2005 di open source kan. Dan 2006 dianggap sebagai most accurate open source OCR engine yang available gitu ya. Jadi paling akurat gitu ya di antara yang lain-lainnya. Mungkin entah lah kalau sekarang mungkin kan banyak pendatang algoritma lain-lainnya gitu ya. Apakah kasusnya sama atau enggak, tapi informasi yang bisa saya dapatkan nih kurang lebih sampai sekarang tuh cuma ya 2006 dia dianggap paling most akurat open source OCR. Nah, terus development selanjutnya sejak 2006 sampai sekarang ini dia di bawah Google nih. Makanya sekarang tuh orang lebih tahunya tuh Google Tesseract gitu. Jadi karena dia disponsorin oleh Google. Nah, itu background terkait Tesseract. Sekarang kita akan coba menggunakan Tesseract di kita combine dengan OpenCV. Pertama kita untuk menggunakan Tesseract ini, selain kita install via Conda, library Tesseract ini ada kayak runtime binary execution yang perlu kita download nih. Di link di sini, Tesseract OCR GitHub.io, ini diklik aja. Nanti akan ngebuka ke browser. Nah, di sini kita bisa download binary installation Tesseract-nya untuk Windows dan untuk kalau pakai Linux gitu ya. Ini bisa dibuka nih, ada linknya ya. 400 Alpha for Windows. Nah, di sini bisa di download. Nah, untuk akses yang Windows tinggal diklik yang bagian ini. Harusnya ke download otomatis ya. Nah, ini tunggu aja sampai file setup-nya ini ke download semua. Oke. Mending V5-nya ya? V5-nya karena ini versi terbaru pasti lebih akurat ya. Kalau mau download yang versi V5 mungkin mundur lagi. Kalau tadi kan kita dilihat ada list yang versi 4 semua. Masuk aja ke Tesseract strip ocr.github.io strip test doc. Di sini scroll ke bawah ada Tesseract 5 alpha. Walaupun masih alpha version ya. Tapi worth it buat dicoba. Itu juga nanti bisa install aja versi yang lain juga seperti yang harusnya kita download ini Mas. Ini download aja yang LSTM training from bla bla bla. Kalau udah diinstal double klik bisa di next. Jadi muncul wizard installernya. Klik OK. Ini kalau saya udah ada, dia bakal ada prom uninstall kayak begini ya. Kalau belum ada ini bisa diinstal aja. Di di next gitu ya. Nah, kalau udah nanti berhasil diinstal, bisa ada kebentuk folder di C lokasi binary Tesseract ya. Bla 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 ya, agree dan selanjutnya. Kalau udah selesai install, selanjutnya kita buka environment variable di Windows-nya. Ini edit the system environment variable. Ini kita cek aja sih ya. Nanti bagian bawah ini environment variable diklik, muncul pop-up kayak gini. Di sistem variabelnya di bagian 4 double klik. Nah, cari udah ada bagian ini belum, sifat. Biasanya sih defaultnya di program files Tesseract OCR ya. Kalau belum kita perlu tambahin. Buka environment variable, di bagian environment variable bawah ini diklik. Kan muncul ini ya, list environment variable-nya. Di bagian 4 dibuka aja. Nah, muncul pop-up lagi. Cari
udah ada apa namanya, Tesseract atau belum ya? Kalau di saya di sini nih, C program file Tesseract OCR ya. Nah, setelah barusan kita berhasil install software-nya, sekarang kita akan coba install library-nya gitu, yang nanti akan ngobrol ke binary runtime yang kita install barusan ya. Ini kita perlu install, copy aja nih, Conda install lewat channelnya CondaForce, P Tesseract ya, atau Tesseract interface untuk Python ya. Ini di copy aja, Ctrl C. Nah, terus kita buka PowerShell atau ya Conda PowerShell-nya ya. Kita buka, masuk ke environment lokasi si OpenCV-nya atau environment yang kita gunakan si tadi ya. Terus kita copy. Nah, ini seperti ini. Di saya udah ada karena dia ada tulisan our request package already installed ini. Kalau udah, balik lagi ke notebooknya. Di sini kita akan coba nih, coba import aja nih, import Tesseract. Kalau bisa, berarti udah berhasil ke install ya. Iya. Nah, di sini di Tesseract ini ada ya cukup satu fungsi aja yang kita gunakan, itu fungsi .image to string ya, .image to string. Jadi dengan function .image to string ini kita bisa inputnya gambar, kita bisa dapetin teks yang ada di gambar tersebut. Kurang lebih kayak begitulah. Gitu ya. Nah, si function image to string ini ya merupakan function yang ada pada package Tesseract ini ya. Cara penggunaannya seperti ini. Jadi tinggal panggil aja Tesseract, Tesseract.image to string. Nah, ini image-nya. Atau yang sering kita dapetin di CV2, imret, bla 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 gitu ya. Nah, ini berarti di image-nya ini gitu ya. Hasil NumPy array gambarnya gitu ya, kita masukin di sini. Nah, ada parameter-parameter opsional sebenarnya, kalau mau kita set juga boleh. Language-nya bisa kita set, kalau spesifik English gitu ya. Ini bakal kalau kita set ini bisa jadi mengoptimize proses recognize-nya gitu ya. Kalau enggak ya kita set none aja, kan ini kan buat plat nomor enggak spesifik bahasa tertentu gitu kan. Kode dia biasanya, kode plat nomor gitu. Nah, terus ini config ya. Config ini ya lumayan penting juga nih. Ini bisa kita set sebagai string gitu ya. Nah, ini bisa jadi parameter terpisah, configuration. Kita isi ke dalam config. Nah, isinya string kayak gini nih. Kita bisa set namanya OIM dan PSM ya. OIM PSM di bawah saya nanti jelasin. Dan parameter lainnya di selain config ada nice, output type, dan timeout ya. Kalau kita set timeout nih. Kalau set kita timeoutnya 200, berarti 200 milisecond recognize nggak dapet, dia timeout gitu, nggak stuck lama. Tapi biasanya sih cuma di set cuma config-nya aja ya, config sama gambar yang mau dipakai, cuma dua ini. Nah, seperti yang saya bilang, config ini apa sih ya? Contoh penggunanya kayak gini, kita bisa set dua hal, strip OEM sama strip PSM. X dan Y ini adalah kode OEM-nya dan PSM yang kita pilih gitu untuk di-apply ke Tesseract image to string. OEM ini disebutnya apa? OEM ini adalah OCR engine model gitu ya. Jadi si Tesseract ini di dalam tadi yang kita install tadi Mas, itu tuh sebenarnya ada 4 model nih. Ada 4 model yang available yang bisa kita gunakan gitu untuk recognize karakter di dalam gambar. Kalau kita set 0 OEM-nya di strip OEM 0 gitu ya. Nah, dia akan menggunakan model legacy engine only gitu ya. Ya karena legacy mungkin ya yang dulu-dulunya diimplementasi entah pakai apa ya. Dia pakai legacy teknik lah gitu yang pas awalnya di invent gitu. Kalau kita set 1 dia pakai LSTM engine ya. Long short term memory ya. Jadi LSTM ini algoritma recurrent neural network di ya sub algoritma neural network gitu ya. Yang memang salah satunya bisa di-apply untuk OCR recognize karakter gitu. Nah, kalau kita set 2 ini legacy teknik plus LSTM digabung di combine.
Kalau yang 3 nih bakal di set default based on what is available. Jadi kalau bisa pakai 1, dia bakal pilih choose gitu. Kalau 3 tuh ngecek ke library yang kita install ini versi berapa, kan beda ya. Mungkin versi 1 dulu cuma ada 0 sama 1 2. Versi 5 bisa aja full semua. Kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau versi 4 sih harusnya semuanya udah disupport. Legacy engine ini boleh dibilang paling rendah, paling oke bisa pakai legacy plus LSTM. Tapi mostly kadang-kadang lebih enak kita choose 3 aja gitu. Kita serahin ke si Tesseract-nya, ngecek yang mana yang available gitu. Kalaupun kita set 1 ternyata nggak available di library-nya atau di komputer kita nggak support gitu ya, dia bisa fallback ke opsi 1, opsi 0. So. Itu OEM atau yang disebut OCR engine model. Dia akan pilih model mana yang suitable untuk di running CP Tesseract. Parameter kedua, strip PSM ini disebut page segmentation model. Jadi bayangin kalau di gambarnya itu ada banyak teks gitu ya. Ini teknik segmentasi per teksnya itu bisa kita atur gitu. Jadi PSM ini ngebantu si Tesseract untuk melokalize karakternya itu di treatment sebagai apa gitu. Nah, kita bisa treatment ya ada banyak nih tekniknya. Automatic page segmentation with OSD. OSD itu orientation and script detection ya. Jadi dia bisa mendeteksi script atau orientasi teks di dalam gambar ya. Jadi boleh dibilang nih PSM tuh kayak di dalam si Tesseract-nya tuh udah ada AISTM model yang tadi di atas kita bikin gitu. Kita tes ya. Sorry. Nah, ada 13 opsi ini. Bisa juga kita misalkan di gambarnya itu kita bisa treat sebagai text line atau satu teks baris gitu ya. Atau bisa juga satu gambarnya kita treatment sebagai single word juga bisa. Atau di treatment sebagai single word in circle atau kita bisa treatment juga si gambarnya sebagai single karakter. Tergantung nih gambarnya ini kita punyanya seperti apa. Karena konteks kita untuk deteksi plat nomor dan plat nomor itu kan sebenarnya text line ya. Dengan asumsi kita crop dulu tuh bagian plat nomornya mas. Setelah kita crop, otomatis kan si teks yang ada pada plat nomor itu satu baris teks gitu. Itu sebenarnya itu text line gitu. Satu single text line gitu ya. Nah, ini kita enaknya tuh pakai yang parameter 7. Tapi kalau misalkan kita crop per karakter satu-satu gitu ya, nah mungkin kita bisa pakai parameter yang 10. Treat an image as a single character. Jadi nanti tiap hasil crop karakter gambarnya itu kita apply ke OCR Tesseract ya. Kedua teknik opsi ini ya tergantung nanti kita maunya seperti apa. Di apply satu gambar utuh plat nomornya langsung ke Tesseract atau kita cacah satu karakter baru kita apply ke Tesseract. Nah, lebih seperti itu. Nah, itu perbedaannya itu parameter-parameter dan banyak parameter lagi yang lainnya, tapi mungkin nggak perlu bingungin. Mungkin kita bisa interest ke bagian yang nomor 10 atau bagian yang nomor 8, bagian nomor 7, sama yang sering dipakai mungkin ini bagian yang nomor 3 karena ini defaultnya. Gitu. Nah, itu seperti itu parameternya. Kita coba aja ya. Ini kita coba baca dari gambarnya, kita pakai yang sederhana dulu. Image segmentation image underscore text.jpg yang tadi teks gambar yang ini kita coba recognize, bisa nggak dia recognize dengan sempurna. Ini saya konfigurasinya OEM-nya 3, PSM-nya 3, jadi OCR engine modelnya saya set default tergantung yang available apa. Page segmentation modelsnya saya set 3, fully automatic page segmentation yang defaultnya juga. Terus saya apply ke gambar yang hasil saya baca ke function image to string-nya punya Tesseract. Saya masukkan config seperti ini. Nah, output teksnya saya simpan di variabel namanya text. Di sini saya show result-nya dan saya juga print hasil teksnya ya. Kalau di running. Saya error mas di running. Pas di running error ya. Iya. Nah, bisa dilihat di sini si OCR bisa nih ekstrak semua teks yang ada di gambar ini ya. This is a lot of 12 point text to test the OCR code and see if it works of all type bla bla bla. Ini kayaknya bisa nih. Tapi ini kan kalau dilihat gambarnya itu sempurna gitu maksudnya. Teksnya nggak aneh-aneh gitu ya mas.
Iya. Nah, coba misalkan kita pakai gambar lain nih, kayak di gambar mobil ini ya, tanpa kita crop dulu plat nomornya gitu ya. Bisa nggak dia recognize karakter yang ada di sini gitu ya? Bisa aja dia salah gitu ya. Plat nomor 1 misalnya. Nah, unsupported image object. Ini karena salah nih posisinya, harusnya di cars 1. Nah, dia nggak bisa baca nih. Nggak bisa baca teks di dalam si gambar mobil ini gitu ya. Kalau misalkan kita pakai yang image text, berhasil. Kenapa ya? Karena ini teksnya tuh di dalam gambar benar-benar tersegmentasi clear gitu, nggak ada background noise apapun. Nah, itu kelemahan si Tesseract. Jadi si Tesseract ini dia kalau berhadapan dengan gambar yang ada gambarnya terstruktur kayak gini, backgroundnya putih, tulisannya hitam, dia bisa recognize dengan gampang. Atau nggak ada iluminasi gitu ya, nggak ada transparansi gimana gitu ya, yang bikin teksnya itu jadi kabur, si Tesseract bisa recognize. Tapi kalau misalkan dia surroundingnya ada unstructured text atau unstructured objek gitu ya, kayak gambar mobil ini kan unstructured objek di luar teks gitu ya. Itu bisa apply ke noise sehingga dia nggak bisa recognize ada karakter di dalam gambar. Nah, opsinya makanya di atas tuh diperkenalkan EAST. Itu algoritma yang bisa melokalize lokasi teks ini. Di-apply sama EAST, kotak si teksnya dapat, baru di-apply ke OCR. Kebayang nggak alurnya, Mas? Iya. Nah, jadi kita bakal ngikutin yang arsitektur yang saya bahas di awal. Di text detection-nya pakai EAST, pas text recognition-nya pakai OCR-nya punya Tesseract. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan coba nih, kita combine. Jadi awalnya itu kita recognize dulu posisi plat nomornya pakai AST, terus kita detect, recognize karakter di tiap plat nomornya pakai OCR ya. Nah, ini di sini saya import sebuah library RE atau regex ya. Nah, ini mungkin saya jelasin di awal nggak apa-apa. Ini untuk cleansing text output dari OCR-nya. Karena bisa jadi dia ngeluarin karena recognize gitu ya, ngeluarin result karakter non printable kayak tanda tanya, karakter aneh gitu ya, non ASCII. Ini kita bisa cleansing pakai function ini, makanya saya sebut clean underscore text. Jadi kita bisa cleansing non printable karakter di luar ASCII karakter gitu ya, itu bakal dihilangin, terus bakal dikembaliin yang cleannya ini pakai regex, dari regex deh. Nah, setelahnya ya ini saya gabungin bagian yang di atas kita nge-recognize, nge-detect lokasi teksnya menggunakan EAST algorithm. Di sini saya load modelnya. Saya simpan di variabelnya, set backend OpenCV, preferable target, sama seperti di atas. Geometry dan score, dan functionnya juga langsung ini di-apply ke decode prediction, dapat boxnya. Saya draw rectangle-nya di tiap box, gitu ya. Nah, setelah ini mungkin saya run dulu aja biar kelihatan ya. Ini saya tes ke plat nomor 1 ya, ke gambar yang ini ya. Karena kan tadi kalau dilihat di AST di atas si plat nomor ini kedetek bagian ini sama bagian bawahnya ini ya. Iya. Kita coba running dulu ya. Frozen, oh ini salah lokasinya, sorry. Ini lokasinya ada di TensorFlow. TensorFlow. Ini akan buka pop-up baru. Oh, draw pad is not defined. Ini fungsinya kayaknya perlu di running dulu nih. Oh, di sini nih Mas. Ini perlu di running dulu nih yang draw pad. Ini saya geser ke atas aja biar nggak kelewat. Nah, ini draw pad. Ini running dulu, baru yang ini. Tukar posisinya dia malah di bawah.
Nah, ini berhasil nih muncul, ini plat nomornya. Tapi ini seperti saya bilang karena dia si AST ini detek semua teks yang ada di gambar. Jadi selain si ini juga kedeteksi yang lain-lain ya. Nah, bisa dilihat nih di bawah sini plat nomornya kedeteksi B1561SSR ya. Nah, Saya ada error di decode prediction sebelum di define. ada error nih. Oke. Iya, ada. Nah, jadi setelah barusan kita lihat nih ya. Kayak contohnya di sini nih. Tribun jual beli CO, ini bagian logo Tribun ini dianggap CO. Untuk gambar yang ini ya. Nah, tapi di sini seperti saya bilang, dia mungkin bagian B-nya nggak ke-recognize nih sama si AST. Sehingga bagian blok terakhirnya 1391 sal. Nah, ini kan mungkin dua kotak terpisah gitu ya. Ini kotaknya langsung di-apply ke si tesaraknya gitu ya. Jadi bukan satu gambar penuh, tapi satu kropan ROI-nya gitu ya, Mas. Dengan hasil posisi kotak yang didapatkan oleh dari si AST-nya. AST dapat bonding box. Bonding box-nya itu dipakai buat nge-crop dari gambar utama. Ini ROI-nya dia in-show. Jadi di sini saya in-show juga nih per karakternya. Ini hasil apa namanya? Hasil box pertama yang Tribun jual beli. Ini hasil box kedua yang memang posisi plat nomornya gitu ya. Gitu. Bisa terus ke gambar-gambar lain lah. Ada kalau ada banyak ya. Mungkin bisa jadi untuk gambar yang low resolution, ini saya nggak ada yang 6 ya. Gambar-gambar yang low resolution dia nggak bisa recognize gitu sih Tesara karena gambarnya itu harus bisa clear kebaca gitu ya. Ini coba juga ada di folder Cars 2 kan ada banyak gambar ya. Ini mobil 100 misalnya. Cars 2 di folder Cars 2 mobil 100. Ini yang mobil 100 yang warna hijau ini. Ini plat nomornya bisa di recognize. Kalau dilihat ini gede susah digeser. Kalau mau di resize aja dikecilin atau di save. Tapi kalau daripada susah, bisa juga nih di print gitu mas, teksnya. Ini kita print aja di sini biar gampang. Print plat teksnya. Nah, ini saya show ya, 1138 KKM. Tapi dia mungkin karakter depannya nggak ke bawah ya, nggak kebaca. Si plat nomornya itu. Oh, huruf B-nya ya. Nah, itu si algoritma AST. Kalau kita combine dengan Tesseract, Mas. Ya. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama juga, tapi ini pakai teknik yang sebelum-sebelumnya kita pakai nih, si fine contour gitu ya. Jadi pakai yang sebelumnya, mungkin ini nggak perlu saya jelasin code-nya ya, karena udah sering kita pakai ya. Yeah. Ada preprocessing-nya dan lain sebagainya gitu ya. Tinggal run aja. Terus ada yang bagian croplet-nya itu yang saya bilang dia nyari ROI-nya. Nah, di sini dia akan coba baca yang di folder car 1, plat nomor 1. Dan ini saya set 1 ya, si configuration-nya OEM-nya 1, PSM-nya 7. Kita treatment sebagai text line. Karena ini bakal kedeteksi satu plat nomor ya. Itu langsung di-apply ke Tesseract. Kalau di running, saya close dulu. Nah, ini hasil yang teknik yang opsi 1 yang pakai pure OpenCV ya. Nah, kalau pakai pure OpenCV ya si plat nomornya bisa kedeteksi semua nih, nggak kayak si algoritma yang tadi tuh.
yang apa EAST. Cuma memang kelemahannya si orientasi teksnya itu harus konsisten ya, nggak bisa sembarang arah karena ini kita nge-cropnya itu berdasarkan rasio kan ya Mas. Iya. Ini kita bisa coba mungkin gambar yang mana ya? Nah tadi yang Cars 2 mobil 100. Ini bisa juga, tapi ini karena susah mau scroll. Saya print lagi aja paling. Saya print di hasil sini. Atau kalau mau di resize juga boleh sih. Saya resize aja lah ya. Saya resize pas nginstallnya cv2.resize 0,0, rasio resize-nya fx-nya 0,5, f-nya 0,5, jadi tampilannya lebih kecil gitu. Nah, kayak gini. Nah, ini bisa kelihatan ya, B1 kan agak kecil gambarnya karena saya resize setengahnya. B1138 kkm ya. Ini B-nya ke bawah. Kalau tadi pakai AST kan B-nya nggak ke bawah ya, karena dia levelisasi per blok kata. Tapi kalau pakai teknik fine contour bisa kebaca. Cuma itu ya itu kekurangannya harus seragam gitu. Kalau posisi menempatkan kameranya itu konstan, harusnya gambar yang didapatkan di akuisisi harusnya seragam juga gitu. Nah ini sih pakai teknik yang fine contour biasa gitu, dengan seberagam preprocessingnya. Kalau gambar yang miring mungkin yang kita bisa apply geometric transformation gitu, warp affine atau reprojection gitu ya Mas, biar plat nomornya tepat tegak kayak gini. Karena si Tesseract kalau miring-miring dia kurang gitu, kurang bisa mampu merecognize. Ya, mungkin di beberapa gambar lain kayak yang miring-miring gitu nggak bisa dapat dia. Kayak ini mungkin ya, plat nomor 2 gitu ya. Jadi kalau di kondisi seperti itu best practice-nya paling kita ini dulu kita transform dulu biar nggak miring kata-katanya gitu. Jadi plat nomor yang ke recognize ke detect kita transform biar nggak miring-miring gitu. Coba kita plat nomor 2 ya, tikar 1. Nah karena miring-miring jadi deteksinya nggak bisa dia, nggak akurat. Bukan si algoritma untuk deteksi plat nomornya, tapi si Tesseract-nya. Karena kan plat nomor kedetek, tapi pas dibaca sama si Tesseract nggak kebaca benar gitu. Iya. Ini karena seperti saya bilang ya. Nah terus plat nomor yang 3 misalnya, bisa juga karena ya ini masih miring lah ya. Itu kalau mau nambahin geometric transformnya gimana, Mas? Bikin function lagi ya? Bikin function. Itu sebenarnya uang pas di foto KTP kan udah ada geometric transform. Iya. Yang find for coordinate, find box itu tinggal dimasukin aja ke sini. Nanti mungkin besok saya tambahkan untuk bagian yang geometric transform sekaligus apply pakai custom algorithm ya. Oke. Nah itu tuh barusan kalau pakai fine contour untuk deteksi plat nomor terus di apply ke CR ya. Lebih unggul dibanding yang EAST karena kita tahu EAST ya deteksinya kata gitu. Ini juga bisa kita apply untuk ngedeteksi semua plat nomor di folder cars nih kalau mau dicek di folder cars 2 kan ada banyak mobil ya. Tapi ini pasti bakal fail karena di cars 2 ini kan posisi mobilnya tuh ada yang ngadap ke sini lah kemana gitu ya. Susah sih kita define multiple condition nggak bisa gitu kalau di si fine contour ini pakai tekniknya fine contour ya. Karena rasio plat nomornya dan karakternya itu kita kunci gitu. Mungkin kalau mau dicek juga bisa. Shape. Bentar bisa kasih cars 2. Nah ini kalau ini kan pakai algoritma yang fine contour ya. Cuma kalau ke segala arah kan dia nggak bisa dapat tuh si plat nomornya. Si plat IMG-nya nggak benar-benar posisi plat nomor ya.
Ini ada yang dapat 1, tapi hasil Tesseract-nya nggak dapat karena resolusinya rendah. Yang tadi mungkin karena miring. Ini masih pakai ROI ya yang ini? Iya, yang ROI ini. Cuma di play semua gambar yang ada di folder Cars 2 ya. Ya. Banyak yang nggak bisa nih. Ya, karena bukan nggak bisa Tesseract-nya, tapi si teknik ROI-nya juga nggak bisa baca gitu. Nggak bisa baca lokasi plat nomornya. Kalau dari banyak arah kayak begini ya. Nah ini kayaknya nggak bisa di close, tapi bisa nggak dia ngeplay sampai 100. Nah biarin aja dulu ya. Nah barusan kalau misalkan yang apa namanya fine contour method ya dengan semua gambar. Ini EAST juga bisa kita cek dengan semua gambar gitu ya. Kalau mau kayak tadi cuma perbandingannya pakai EAST method. Jadi kalau misalkan kita mau pakai YOLO untuk deteksi plat nomornya gitu ya. Seperti kemarin baca names filenya, CFG file, weight-nya untuk detect lokasi plat nomornya. Setelah lokasi plat nomornya dapat, baru di bagian sini di apply ke Tesseract ya. Nah, blok yang coding untuk deteksi plat nomornya persis sama seperti yang pertemuan sebelumnya. Cuma di bagian setelah dapat bonding box-nya, kita cari ROI, terus kita apply gitu ya ke Tesseract. Seperti ini. Gitu. Ini kita bisa coba nih kalau yang Tesseract. Oh, ini belum saya running. Perlu saya running dulu. Yang masnya mungkin perlu masukin file plat number YOLO V3 .weight ya. Nah ini ada masukin ke folder plat number ya. Karena tadi yang saya kirim belum ada file. Kalau udah ada ini tinggal bisa di running sehingga harusnya muncul nih. Nah ini saya print hasil deteksinya B133 KKM bisa. Tapi yang resolusinya kecil si Tesseract kayaknya nggak bisa baca dia. Tapi karena nanti implementasinya kan pakai jarak dekat ya kameranya. Kalau di kasusnya parkiran harusnya isu kayak resolusi rendah nggak kebaca itu bisa di cancel gitu. Nah pakai YOLO memang plat nomor yang kedeteksi lebih bagus, tapi ada satu barrier lagi ketika hasil cropnya itu resolusinya rendah dia nggak bisa recognize juga gitu. Yang mobil Google tadi B155 PAE bisa, karena memang jelas banget gitu ya. Ya, yang YOLO kayak paling bagus ya. Iya, YOLO untuk deteksi lokasi plat nomornya bagus, tapi untuk recognize karakternya urusan OCR si apa namanya? OCR-nya Tesseract ya. Si YOLO untuk deteksi lokasi plat nomor. Kalau pakai YOLO, orientasi yang miring-miring juga masih bisa kedeteksi gitu. Yang penting bentuk plat nomornya masih kentara lah. Ini yang ini B1388 SSW bisa. Nah ketika ini resolusinya rendah kayak gini nggak bisa nih. Yang tadi kan tajam ya mas. Iya. Nah kalau miring banget kayak gini susah gitu. YOLO ini udah otomatis morphological belum ya? Kalau YOLO tekniknya itu nggak pakai teknik kayak preprocessingnya kayak morphological transform atau lain sebagainya, belum dia. Cuma kalau misalnya kita mau apply morphological transform bisa plat nomor yang terdeteksi kita apply morphological transform biar nanti better prediction sebelum masuk ke Tesseract-nya kita apply dulu ke morphological transform gitu biar lurus. Ini B723 SIC tadi 7-nya ke 2 ke rekomendasi sebagai 7 tadi.
Ini miring nggak bisa kan? Ya, seperti saya bilang. Jadi Tesseract itu supaya ningkatin akurasinya mesti apa Mas, lebih dekat, terus resolusinya bagus gitu. Intinya resolusinya bagus, gambarnya nggak miring gitu. Nah ini di bawah saya kasih note-nya nih. Di bawah saya kasih note-nya, limitation and drawback-nya gitu ya. Ya memang perlu disadari OCR ini memang gak ada sistem yang perfect Mas. Jadi pun yang sekarang available yang service-nya apa namanya komersial kayak dari AWS, recognition service gitu ya, ataupun dari Azure yang benar berbayar gitu. Ini kan kita pakai yang gratis gitu yang bisa kita akses library-nya. Itu nggak ada yang sempurna. Bahkan nggak ada yang nyampe 80% gitu ya. Nah, tapi apa namanya di kondisi seperti sekarang nih untuk kita riset OCR pakai Tesseract ini boleh dibilang paling oke lah gitu ya dengan akurasi yang dia punya. Cuman dia ada satu kekurangan kalau misalkan menghadapi yang teksnya skewed atau rotated ya, miring gitu ya. Ya. Nah dia nggak bisa atau fontnya nggak sama dengan yang direcognize kan si Tesseract ini dia punya dataset untuk menghasilkan tadi model-model yang dia punya Mas. Ya. Kalau karakternya memang nggak masuk ke yang di trainingkan ke dalam Tesseract ya nggak bisa recognize. Kayak misalkan karakter Chinese atau huruf Arab gitu ya, itu nggak mungkin nggak bisa kalau misalnya selama nggak di training dalam ini. Tapi kalau alphanumerika seperti ini harusnya masih bisa ke recognize. Cuman kalau resolusinya rendah, pixelated gitu ya, ya pasti si Tesseract nggak bisa baca gitu. Dia perlu jelas bisa dibedakan karakter atau bukan. Dan karakternya itu kalau misalnya pixelated antara 0 dan 9 mungkin mirip-mirip gitu ya. Kurang lebih seperti itu limitasinya. Nah, advice-nya mungkin ya untuk kasusnya di maksudnya karena ini kan sistemnya di get pargeran harusnya nggak dapat kondisi kayak gitu karena kan capture-nya nggak dari jarak jauh gitu ketika di ekstrak ya. Pas jarak dekat aja gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan mungkin masalah kemiringan ya bisa diatasi dengan geometric transformation. Setelah dapat konturnya, kita perbaiki geometric transformation-nya seperti yang di kasusnya yang pas kita hadapin data KTP ya. Misalnya itu KTP-nya miring, kita bisa lurusin. Kurang lebih seperti itu. Besok kita coba tambahin yang geometric transformation dan juga kita apply algoritma yang kita training sendiri ke dalam apa namanya untuk OCR-nya ya sebagai komparasi si Google Tesseract. Nah kayak gitu. Ya. Kemarin tuh yang Mas kasih foto yang opsi 1, opsi 2 itu kan OCR dibilang tuh SVM sama neural network-nya itu udah Tesseract udah di dalam, udah punya ya? Iya, si neural network itu justru si Tesseract itu. Kan di Tesseract dia modelnya kalau tadi dibahas di atas Mas, dia pakai LSTM nih. Long neural network LSTM disebutnya ya. Kalau mau googling teorinya seperti apa, nah itu bisa dicari lah LSTM. Nah, yang neural network-nya pakai Google Tesseract, yang SPM-nya, SPM ini kan bukan deep learning algorithm ya, tapi machine learning algorithm. Kita akan pakai dengan menggunakan CV2ML ya, untuk modul machine learning-nya OpenCV. Kayak gitu. Oh, oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya lagi? Belum sih, Mas. Oke, kalau nanti ini ada yang ditanya lagi terkait yang ini bisa via chat ya. Paling untuk malam ini segitu aja yang bisa disampaikan. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin saya cukupkan sekian ya. Iya. Oke, selamat malam. Malam, Mas. Terima kasih. Ya, sama-sama.